Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal bagian C dari latihan ulangan bab 2 halaman 34 sampai 35 dari buku Erlangga ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Oke adik-adik, jadi silakan adik-adik baca dulu ya teks bacaannya tentang Monas ini. Nah, berikutnya kita langsung ke pembahasan. Soalnya ada di halaman berikutnya, itu halaman 35. Nah, pertama nomor 1, siapa penggagas berdirinya Monas? Nah, ini ada di sini ya adik-adik ya. Nah, penggagas yang pertama kali itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi jawaban soal nomor 1, penggagas berdirinya Monas adalah Insinyur Soekarno ya, atau disingkatnya IR ya, titik Soekarno ya adik-adik ya. Oke, berikutnya nomor 2, tulislah ide pokok tiap paragraf teks tersebut. Nah, ingat ya adik-adik ya, ini ide ya, idenya apa tiap paragraf. Nah, di sini yang pertama dulu. Nah, di sini ya kalau kita baca, Monas adalah singkatan dari Monumen Nasional dan seterusnya. Nah, di sini berarti ada keterangan juga kan, monumen ini berada di pusat kota Jakarta, tepatnya di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Monumen nasional dibangun di area seluas 80 hektar. Nah, di sini idenya itu berarti letak Monas dan luasnya ya. Nah, jadi nomor 2 itu, nah ini ya, paragraf pertama itu ya, idenya adalah lokasi dan luas Monas ya. Letak atau lokasi ya sama aja ya. Nah, di sini berarti lokasinya di mana ini? Ini jelas ya, membicarakan lokasinya atau berada di pusat ini. Nah, ini adalah lokasi dan luasnya. Jadi adik-adik ya. Nah, berikutnya paragraf kedua itu idenya adalah ide pembangunan Monas. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, disebutkan di awal juga, ide pembangunan Monas berasal dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Dan seterusnya. Nah, ini membahas tentang ide pembangunan Monas gitu ya. Paragraf 3, ide pokoknya adalah tujuan dan harapan didirikannya Monas. Nah, ini juga jelas ya. Nah, Monas didirikan untuk mengenang pahlawan dan melestarikan perjuangan rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Keberadaan Monas diharapkan dapat membangkitkan rasa kebangsaan serta semangat patriotisme generasi saat ini. Monas seringkali bahkan dijadikan simbol bangunan yang mewakili negara Indonesia di hadapan dunia. Nah, jadi paragraf 3 itu ide pokoknya adalah tujuan dan harapan didirikannya Monas. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau di ide pokok itu ya idenya apa gitu, gagasan utamanya apa gitu ya dari paragraf tersebut. Jadi bukan kita menuliskan paragrafnya gitu ya adik-adik ya, atau kalimat yang sesuainya, bukan. Kalau kita menuliskan semuanya berarti itu adalah kalimat utama gitu ya adik-adik ya. Sedangkan ini yang diminta adalah ide pokok gitu ya. Oke, berikutnya kita ke nomor 3. Tulislah informasi penting paragraf kedua dalam teks tersebut. Nah, informasi pentingnya itu ini ya. Yang pertama, itu ada ide pembangunan Monas dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua, Tugu Monas dirancang oleh Sudarsono dan Friedrich Silaban dengan konsultan bernama Insinyur Ruseno. Kemudian yang ketiga, pada 17 Agustus 1961 Monas mulai dibangun. Dan yang keempat, pada 12 Juli 1975 Monas dibuka untuk umum. Nah, ini jawaban yang nomor 3 ya adik-adik ya. Berikutnya soal nomor 4. Apa tujuan didirikannya Monas? Nah, tadi udah disebutin ya. Nah, di sini ya. Nah, ada di bacaan ya, untuk mengenang pahlawan dan melestarikan perjuangan rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 gitu ya. Berikutnya soal nomor 5.
Perbaikilah penulisan kalimat bercetak tebal agar menjadi kalimat efektif yang tepat. Nah, perbaikannya itu nomor 5 ini ya. Nah, Monas seringkali dijadikan simbol bangunan yang mewakili Indonesia di hadapan dunia. Gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah ya. Buat adik-adik yang ingin melihat video Kak Akidah yang lainnya, silahkan bisa cek di playlist ya. Dan adik-adik silahkan bisa lihat karena Kak Akidah upload videonya itu secara berurutan ya. Jadi kalau adik-adik merasa ingin mencari halaman berapa nih, misalkan halaman setelah ini, berarti tinggal dicek saja video berikutnya. Kalau mencari halaman sebelumnya berarti tinggal cek aja di video sebelumnya. Gitu ya adik-adik ya. Tinggal dilihat judul thumbnailnya, nanti isi videonya itu sesuai dengan judul thumbnailnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.